Selamat datang di video tutorial Siswa Nero. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat poster menggunakan software GIMS. Kira-kira tips dan triknya seperti apa? Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana cara membuat posternya, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru setiap minggunya dari saya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalamnya banyak tips dan trik bagaimana cara menggunakan software GIMS. Oke, kalau gitu langsung saja simak videonya mengenai bagaimana cara membuat poster di software GIMS. Oke teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan bagaimana cara membuat poster. Nah, untuk acara event-event ceritanya poster sederhana aja. Kalau mau detail tinggal tambahin aja elemen-elemen lainnya, mungkin sponsornya atau lainnya dan sebagainya. Nah, saat ini saya hanya membuat simple. Jadi tutorial ini dibuat karena permintaan dari salah satu komentar di YouTube namanya Ami Ali. Terima kasih Ami Ali sudah ngikutin saya terus. Saya berharap Ami Ali banyak bertanya ya. Dan teman-teman lain silakan mau banyak bertanya boleh. Nggak apa, tenang aja, anggap saja belajar bersama kita. Karena ilmu ini bebas siapapun boleh menggunakan. Oke, sebelum kita membuat seperti ini, saya menyiapkan beberapa aset teman-teman. Nah, aset itu ada beberapa elemen maksudnya gitu ya. Di dalamnya ada unsur kayak langit, terus kemudian ada seperti gedung-gedung, ada equalizer dan sebagainya, dan ada orangnya. Orangnya boleh ganti-ganti. Jadi kalau teman-teman nggak suka dengan style saya, boleh cari gambar lain atau misalkan karakter kalian sendiri, boleh. Materi yang saya siapkan ini adalah sebenarnya materi yang saya ajarkan di kelas. Jadi aset ini sudah disiapkan oleh salah satu instansi dan saya sering mengajar menggunakan bahan-bahan ini. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi saya akan mencoba saya terapkan dengan GIMS. Biasanya saya menggunakan Photoshop ya. Ini karena ada GIMS ya, saya coba menggunakan GIMS sesuai dengan temanya kita menggunakan software GIMS. Oke, sebelum kita membuat, teman-teman kita perhatikan bahwa di sini ada beberapa elemen. Kalau kita lihat di layarnya, saya matikan dulu ya. Ini ada matanya, ada. Oke, saya matikan dulu semuanya, save visibility. Nah, di bawah nih saya pertama kali membuat elemen seperti ini. Ini warna tidak harus sama seperti saya ya. Kalau teman-teman pengen warna yang berbeda boleh. Oke. Nah, teman-teman di sini konsepnya adalah warna biru. Ya, saya mencoba membubuhkan warna biru. Nah, menuangkan warna biru di sini. Biru-biru tua, biru muda dan sebagainya. Jadi ada dua elemen saya gabung, terus kemudian saya tambahkan lagi sedikit disco ball. Ini boleh diganti-ganti deh, silakan. Disco mau cahaya bagaimana, banyak kok di Google, tinggal dicari aja ya. Oke, terus kemudian ini juga ditambahkan equalizer, tambah equalizer lagi, tambah equalizer lagi. Di atasnya dibalik arahnya, di flip ya, ditambah lagi figurnya ya, tokoh si DJ-nya, ceritanya. Kalau teman-teman kepengen gambar DJ yang hot, silakan pasang. Cari banyak di itu ya. Tapi ingat teman, ini buat latihan, bukan untuk dijadikan buat event-eventnya. Kalau mau sih, kalau bisa sih izin dulu sama pemilik foto-fotonya dan sebagainya. Ini kan buat latihan doang, cara makainya seperti apa. Ini juga resolusinya nggak gede, kecil, jadi kalau ini pasti pecah resikonya. Kalau bagus sih teman-teman pastikan foto-foto kalian yang dapatkan adalah besar. Kalau buat latihan nggak apa-apa kecil-kecil ya. Oke, setelah itu ditambah lagi DJ Luciano, terus tambah lagi tulisan dan sebagainya. Di sini saya menjelaskan bagaimana cara menerapkan ketika kita menggunakan GIMS membuat poster, kurang lebih seperti itu. Oke, langkah berikutnya kita harus cek dulu apakah ukuran kanvas saya sudah pas. Kita tahu dulu ukurannya. Oh, ternyata ukurannya 1200 x 800. Jadi nanti kita samakan saja ya teman-teman. Kita samakan saja ukurannya 1200 lebarnya, terus kemudian tingginya 1800. Kurang lebih seperti itu ya. Dengan resolusi 300 ppi. Sudah selesai. Nah, kita buat lembaran baru dulu deh ya, gimana caranya. Oke, kita ke file new. Oke, seperti biasa disamakan ukurannya 1200 kali 1800. Terus kemudian optionnya dicek dulu. Kalau di sini sudah terlihat 300 ppi ya sudah, biarkan saja. Tapi kalau karena saya sudah membuat, jadi ukurannya pasti segini. Saya pilihnya advanced option. Kalau misalkan mau disetting sendiri, klik advanced option, tinggal diketik aja di sini resolusinya berapa. Wah, gitu ya. Di sini resolusinya 300, tinggal ketik. Kalau teman-teman pengen lebih kecil 1500 atau misalkan 1500, 150 maksudnya gitu ya. Ya 150 gitu ya. Nanti dia akan ngeset sendiri otomatis. Tenang aja. Oke, yang kita gunakan adalah 300 teman-teman. Gitu ya. Oke, dari itu aja selesai. Lalu di oke. Ya, lembaran sudah tersedia teman-teman.
Nah, ini cara kerjanya seperti apa? Di awal teman-teman ngambil ini dulu, kita konsentrasi di background. Jadi urutannya gitu teman. Jadi kalau udah kayak gini, langkah-langkah yang saya lakukan adalah saya membuat backgroundnya dulu teman-teman. Bikin ini dulu ya. Ini gimana caranya? Teman-teman harus mencari bahannya. Kalau teman-teman berminat, nanti akan saya share. Kalau teman-teman kepengen mencari sendiri di Google, silakan ya. Tapi kalau mau komentar di YouTube saya, bikin rame ya. Oke, saya coba ke file open ya. Kalau kita cari dulu kira gambar di mana nih dia. Bahannya sudah ada, sudah saya siapkan. Ya, oke. Di sini ada namanya Cityscape. Nah, saya ambil pertama kali Cityscape dulu. Ketik di Google deh, Cityscape. Otomatis dia akan keluar banyak jenis Cityscape. Wow, kota-kotanya keren-keren gitu ya. Tinggal diambil aja ya, buat latihan ya, buat latihan aja ya, teman-teman. Oke, setelah sampai di sini teman-teman tinggal tekan Ctrl A seperti biasa. Kalau di Gym itu ditekan Ctrl A teman-teman untuk menseleksi semua. Lalu saya tekan Ctrl C, lalu diaktifkan di layar baru kita, lalu di Ctrl V ya, seperti itu ya. Oke, seperti biasa itu sebenarnya sama aja dengan kalau sudah seleksi begini terus kita ke edit copy, sama aja. Kita ke lembaran baru kita, ini saya hapus ya, saya batalkan ya. Saya edit paste, sama aja teman-teman. Gitu. Nah, kalau sampai di sini teman-teman harus klik yang ini nih, yang sebelah kiri nih. Ini yang namanya membuat lembaran baru. Jangan yang ini. Nanti nyatu sama yang bawah, karena tandanya tuh ada tanda ke bawah, gitu kan. Hati-hati. Ini biasanya mencatu, dia kayak masking. Oke. Jadi floating layer gabung. Nah, saya pakai yang ini dulu, yang jadi supaya berdiri sendiri layarnya. Oke, setelah itu baru teman-teman diatur kira-kira ukurannya dikecilin teman-teman. Kalau kita lihat gambarnya itu udah di bawah letaknya ya. Ya, langkah berikutnya adalah mengecilkan dengan cara di sini ada scale. Kita scale aja, klik aja, klik. Nah, setelah diklik teman-teman coba ditekan Ctrl Min lagi. Tekan Min aja di keyboard. Nah, untuk mengecilkan si objeknya, si gambarnya teman-teman ya. Tekan dari pojok, oke, sambil menekan Shift. Oke, dikecilkan. Jangan terlalu kecil, kira-kira segini aja. Oke, lalu digeser ke bawah, taruh di sini. Jadi minimal melebihi kertas. Jadi jangan pas di setengah gini, jangan. Tapi agak ada sedikit ke atas. Jadi sedikit agak 70% lah atau 60% melewati. Oke, seperti itu ya. Taruh di sini aja, biarkan saja. Lalu di enter. Ya, di enter itu artinya menyetujui, diselesaikan. Oke, gitu maksudnya ya. Langkah berikutnya adalah teman-teman mencoba untuk memberi ambil gambar baru lagi seperti biasa. Saya file open, saya ngambil yang Stargaze. Nah, ini ada Stargaze-nya, Stargaze 3 ya. Stargaze 3 itu awalnya macam-macam sih. Ini saya pilih ambil gambar Stargaze 3 aja. Oke. Cara seperti itu ya teman-teman. Jadi di awal kita sudah masukkan, terus berikutnya juga sama. Saya ambil yang ini. Terus kemudian saya coba untuk, nih ukurannya gede 5000, ternyata pantasan lama gitu kan. Yang saya pakai udah 1000 doang. Oke, teman-teman, kalau sudah saya coba untuk tekan Ctrl A seperti biasa, lalu Ctrl C. Oke, lalu diaktifkan lembaran baru kita yang ini, terus Ctrl V. Tempel aja di sini langsung plek gitu ya. Oke, nah itu dia. Lalu klik di sini. Jangan lupa menggunakan ini. Tuk gitu ya. Jadi supaya nanti kita kecilkan kembali seperti tadi, dikecilkan kembali. Ini besar banget ya. Kemudian klik aja dulu di sini. Saya pakai scale, klik aja gambarnya, lalu dikecilkan pakai Shift dan Ctrl. Saya tekan Shift dan Ctrl ya. Kira-kira begini. Sorry. Saya tekan Shift, maaf. Saya tekan Ctrl aja bukan Shift, maaf. Apa tuh? Wah. Oke. Oke, settingannya belum dirubah. Tidak apa-apa. Oke, saya kontrol ya, saya kecilin ya. Terus sampai di sini lalu di enter, selesai. Ya. Lalu saya coba perbesar. Saya tekan Ctrl Z, saya tekan Ctrl Shift J. Lalu tempatkan di atas teman-teman, ditaruh di sini ya, gitu ya. Saya kecilin lagi deh. Nah, itu dia. Kira-kira posisinya di sini posisinya. Nah, itu dia. Lalu di enter, selesai. Oh, berarti overlap ya? Iya, overlap. Jadi posisinya ini kalau saya geser ya, ini ke sini, maaf. Oh, ini saya klik, saya geser tuh posisi kayak gitu tuh. Nah, ya. Jadi selain overlap, ini numpuk gitu. Jadi nggak pas begini. Tapi numpuk. Nah, numpuk begini. Gini ya. Ya, oke.
Pokoknya tidak beginilah, tapi numpuk set. Nah, meniban satu sama lain itu dia. Oke, kalau sudah di enter selesai. Nah, sekarang teman-teman mencoba bagaimana supaya bisa jadi seperti ini. Itu dia ya. Jadi dihilangkan sebagian. Kita menggunakan yang sudah nih dihapus ya. Kalau yang sudah digunakan dihapus saja, biar nggak berat-beratin teman-teman. Nih, dihapus saja. Kita konsentrasi di sini. Bagaimana cara membuat seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Cara buatnya adalah teman-teman memastikan dibuat masking dulu, dibuat masking karena supaya nanti seolah-olah menyatu seperti ini. Nah, gitu ya, hanya dihapus sebagian aja. Itu klik yang paling atas ya di bagian yang Stargaze tadi, lalu saya coba untuk gabung yang bawah ini dia. Saya gabung. Nah, gabung ya. Terus kemudian teman-teman mencoba untuk menghapusnya, teman-teman harus memilih warna hitam. Ini diganti warna hitam ya. Di warna hitam, pilih warna hitam, lalu di OK, lalu digores menggunakan brush. Ingat, prinsip brush adalah bukan brush makanan ya. brush tool. Jadi untuk menggores masking itu brush itu harus kalau mau menghapus itu hitam, menggunakan warna hitam. Kalau menampilkan itu untuk menggunakan warna putih, ya, gitu ya. Oke, saya besarin size-nya. Lingkarannya saya besarkan. Kurang besar, oke. Wah, kenapa kotak? Oke, saya jangan yang kotak, maunya gini nih. Nah, yang sok nih, ngambil yang sok ya. Oke, saya pilihnya yang ini modelnya, teman-teman, brushnya. Terus kemudian ini dia modelnya, brushnya sama aja, teman-teman. Tinggal atur besarnya seberapa besar. Ini kecil banget, saya besarin. Nah, itu dia. Oke, hardnessnya kalau saya kasih full 100, dia akan seperti kotak seperti ini. Ini kenapa bentuknya begini? Nah, karena di layar saya belum dimasking, teman-teman. Iya, belum dimasking. Nah, itu ya. Saya harus klik ini dulu nih, masking. Nah, tadi kan udah digabung nih. Sorry. Tadi jangan digabung dulu, maaf. Oke, tadi salah pencet, teman-teman. Jadi saya undo dulu ya. Saya tekan Ctrl Z seperti biasa. Karena saya belum dimasking, jangan digabung dulu. Tadi saya klik ini tuh gabung, maaf. Saya klik ini dulu, baru saya klik yang gambar topeng. Ya, saya tekan gambar topeng, klik, gitu ya. Lalu pilihnya adalah saya kepengen warna putih dulu. Kenapa warna putih? Supaya kelihatan dulu tujuannya. Kalau hitam nanti hilang. Kalau hitam pasti hilang, kalau putih itu tampil. Oke. Add. Nah, tampil ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal dihapus sebagian menggunakan yang size ini, brushnya, menggunakan alat brush. Tipenya yang ini, oke, yang soft, yang bulat ya. Terus kemudian hardnessnya di 100-in, teman-teman. Terus kemudian size-nya dibesarin sebesar gini ya. Nanti dihapus saya sebagian kayak gini. Nah, tinggal dihapus, tinggal digores sesuai dengan kebutuhan. Nah, gitu. Oke. Ini kalau pakai yang 100 kayaknya kayak kepotong, teman-teman. Nah, kalau mau bagus, saran saya karena saya jangan dikasih 100, nolin. Lebih enak nolin ya. Nah. Oke. Pindah kemari tuh toolnya jadinya. Oke, berasa saya geser ke bawah kamu ya. Pindah-pindah. Bentar. Ini berasa saya coba hardness saya kasih 0 dulu ya, kasih 0. Oke, lalu saya gores di sini. Nah, jadi dihapusnya agak halus sedikit. Nah, gitu aja, teman. Simple. Nah, ya, nggak usah sampai ke atas. Kalau untuk kelebihan kayak gini ya bolong gitu, jangan. Oke, kenapa saya berat banget? Karena saya di sini menggunakan width-nya 1000, itu smooth-nya saya tidak gunakan biar agak cepat geraknya ya. Oke, saya coba untuk, nah ini masih berat banget gitu ya. Karena smooth-nya 1000, saya kecilin aja dulu. Oke, jadi tidak terlalu berat. Nah, lebih enteng. Nah, gitu ya. Nah, ini teman-teman jangan sampai begini. Saran saya jangan begitu. Teman-teman harus mencoba untuk untuk menghapusnya hanya bagian dalam aja, nggak usah semuanya. Ini saya undo ya, saya Ctrl Z. Nah, saya hapusnya gini nih. Saya kasih warna hitam, lalu digores segini. Set. Nah. Oke, hati-hati karena saya belum masking, saya harus klik masking lagi. Tadi kan di undo tuh, jadi dianggap normal lagi. Saya klik masking, lalu add, pilihnya dia hapus langsung sebagian. Itu dia. Dah, gini aja, nggak usah bagus-bagus. Sip. Ini karena besar, dah gitu aja cukup. Nah, kalau sudah sampai di sini teman-teman, sekarang teman-teman tinggal ini saya tekan Ctrl Shift J ya, supaya biar kelihatan langsung di sini. Saya coba untuk menggabung layar yang atas ini dengan layar bawah. Caranya klik di sini. Nah, jadilah seperti ini.
Cuman ini kan warnanya seperti ini. Nah, ini gimana Pak kalau ingin merubah warna seperti ini? Nah, kita bisa menggunakan yang namanya kita jadikan satu dulu teman-teman, menggunakan color ya. Di sini ada namanya desaturate, pilihnya desaturate. Nah, itu seperti itu ya. Jadi dijadikan satu warna dulu. Nah, itu dia. Setelah dijadikan satu warna, teman-teman tinggal diberi warna. Terserah mau pakai warna apa. Di sini kalau teman-teman pengen warna color balance deh, boleh. Tinggal dinaikkan nilainya. Maunya berwarna apa. Nah, itu dia. Kalau misalkan maunya warna merah-merah ya tinggal atur aja. Maunya seperti apa. Nah, kayak gini. Ini warna kuning. Oke, saya kepengen blue. Oke, seperti itu. Nah, itu dia. Simple ya, sederhana ya. Oke, warnanya seperti ini. Bebas warna teman-teman tinggal diatur. Kalau saya kepengen biru banget, berarti biru dikuatin, grey-nya turunin. Nah, gitu kayak gitu. Tergantung ya. Tergantung selera maunya kemana. Kalau konsepnya warna biru ya biru. Kayak gini contoh deh, misalkan ya. Tidak harus sama dengan saya. Kalau mau misalkan kepengen sama ya tinggal diikutin aja. Oke, nilai bebas ya. Kira-kira begini posisinya, lalu di oke. Teman-teman sudah merubah warnanya, jadinya sama seperti ini. Nah, ini gini ya, ini biru-biruan gitu ya. Oke, ini juga sama biruannya. Oke. Kalau mau ditambahin lagi dengan warna lain boleh. Misalkan saya menggunakan ini Pak, pakai yang hue saturation boleh nggak? Boleh, silahkan. Saya menggunakan hue saturation deh, klik. Nah, saya kepengen dirubah warnanya. Saya kepengen berbeda. Saya geser di bagian hue-nya. Hue itu adalah istilah nama. Hue itu orang bilang warna gitu ya. Warna apa yang kamu pilih? Itu hue. Lalu bisa di-adjust warnanya apa? Lebih ke biru-biruan? Apa kebiruan? Nah, kayak gini. Diatur ya, tontonnya diatur ya. Oke, setelah diatur kira-kira suka warnanya seperti apa, misalkan kayak gini. Tinggal likeness ya. Likeness ini untuk apa? Lagi terang gelapnya. Oke, terang gelapnya kira-kira warnanya seperti apa. Tinggal diatur. Terus kemudian kalau saturation ini ketajaman warna. Ya, kalau teman-teman meningkatkan saturationnya jadi warnanya makin kuat, makin keluar. Terus kemudian warna hue-nya tinggal diatur. Oh, warnanya warna biru kayak gini. Contoh aja ya nih kayak gini. Nah, itu bebas. Jadi yang lagi itu juga biru, kurang lebih seperti itu. Begitu ya teman-teman, gampang ya, simple. Nanti itu tinggal di-adjust sendiri aja sesuai dengan selera dan keinginan masing-masing. Oke, kalau sampai di sini mau ditambah lagi menggunakan color balance boleh nggak? Boleh, silakan tambahin. Oh, saya maunya biru kayak gini. Nah, kayak gitu boleh, agak biru banget Pak gitu. Nah, boleh ya, silakan. Kalau udah oke, berarti boleh ditepuk-tepuk, boleh. Ini lebih terang ya misalnya. Kalau ini kan nggak terang, gitu ya. Oke, ini kayak seperti ini jadinya. Ya teman-teman, warna bebas, tinggal diatur sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Maunya seperti apa, tinggal diatur. Nah, gitu simpel ya. Oke, gampang ya. Ya, nah misalkan warnanya kayak gini. Saya sukanya warna kayak gini misalkan contohnya. Nah, teman-teman tinggal mengambil elemen berikutnya apa. Misalkan, oh saya kepengen ini dia, disco ball. Ya udah, pilih disco ball dulu. Nah, kita pilih disco ball. Saya ambil dulu. File open seperti biasa. Kemudian kira-kira ambil disco ball-nya. Oke ya, lalu di open. Gitu teman-teman. Keluar nih ya. Lalu ditekan Ctrl A. Seperti biasa, klik dulu di sini. Maaf, klik di layarnya dulu. Karena harus terseleksi, lalu tekan Ctrl C atau edit copy, lalu diaktifkan layar kita, lalu diedit pas. Nah, teman-teman tinggal diatur buat layar baru. Nah ya. Lalu teman-teman tinggal dikasih efek scale. Menggunakan scale aja. Oke, klik aja scale nih, scale bantunya, klik aja klik gambarnya, tinggal diperbesar. Oke, diperbesar menggunakan kontrol aja. Oke, seperti ini contohnya. Lalu tempatkan di atas, kira-kira di sini. Kalau sudah di enter, selesai. Yaitu saya tekan Ctrl Shift J, biarkan saja nggak apa-apa. Terus kemudian setelah sampai di sini teman-teman, teman-teman tinggal merubah supaya warnanya seperti ini gimana? Ya gitu ya. Kita tuh bermain yang namanya blending. Ini saya close dulu ya, karena ini sudah tidak saya gunakan. Saya close yang gambar disco ball-nya karena sudah dipindah ke layar kita supaya tidak terlalu berat. Oke, tapi kalau mau dipakai lagi ya tinggal copy-copy aja gitu ya. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal mencoba menggunakan di mode. Nah, ini ada namanya ada screen, ada multiply. Itu tergantung kalian mau pakai mana. Oke, saya pakainya overlay. Oke, overlay saja, warnanya kayak gitu ya, warnanya seperti itu. Terus kemudian teman-teman tinggal mencoba warnanya dirubah. Nah, kalau misalkan mau overlay, ini kan ada apa nih, ada warnanya seperti apa ya, beda sendiri warnanya. Nah, teman-teman tinggal diatur di sini macam-macam modenya teman. Ada yang soft light, nah, lebih soft lagi, atau menggunakan yang namanya screen. Nah, kayak gitu ya.
atau hanya normal tapi teman-teman hanya bermain saya pakai opacity aja boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, saya opacity segini aja deh. Nah boleh, silahkan kayak gini contohnya. Ini saya sudah dapat opacity, misalkan kayak gitu contohnya. Saya pakai opacity aja deh, saya nggak pakai yang overlay. Kalau pakai overlay langsung aja, atau pakai soft light, teman-teman nggak perlu dikurangin opacity-nya ya, seperti itu jadinya ya. Oke, nah kalau teman-teman melihat kayak seperti ini, saran saya dihapus menggunakan masking ya. Dia langsung kayak masking kayak tadi, klik masking, pilihnya white seperti biasa, kemudian teman-teman digores menggunakan brush hitam seperti tadi contohnya, dia hilangin sebagian, nggak perlu semuanya. Oke, terus kemudian teman-teman tinggal diatur kira-kira kalau overlay kurang bagus nih gitu kan, saya pakai multiply deh gitu supaya menyatu, atau saya pakai yang soft light lebih halus lagi, boleh, silakan teman. Tinggal diatur sesuai dengan kebutuhan ya, tinggal diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah gitu ya teman-teman, tinggal diatur aja kira-kira warnanya apa yang diinginkan, silahkan. Oke, cuma sekedar seperti itu aja teman-teman. Oke, nah ini udah jadi teman-teman, warnanya kurang lebih kayak gini ya. Terus kemudian saya ambil lagi warna yang berikutnya, yaitu ini equalizernya, equalizer ya. Nanti ini untuk warna background masih bisa kita adjust lagi teman-teman, jadi tidak seperti ini, jadi kita masih bisa kontrol sesuai dengan keinginan kita. Nah misalkan contohnya saya rubah nih, kayaknya kurang nggak enak pak, nggak bagus gitu kan, teman-teman tinggal diklik aja seperti biasa. Misalkan saya mau ganti yang lain, tinggal menggunakan fasilitas yang ada di sini di color ya, silahkan. Oke, kita sekarang konsentrasi di bagian kedua, yaitu ambil equalizer. Equalizer di mana nih ya? Equalizer yang ini deh, yang 3 pen. Oke, teman-teman langsung di seperti biasa, saya tekan Ctrl A, lalu saya Ctrl C seperti biasa, Ctrl C, lalu diaktifkan di sini, lalu di Ctrl V seperti biasa. Oke, di Ctrl V, lalu dibuat sorry, ini maaf, ada kesalahan teman-teman. Jadi oke, saya jangan sampai aktif dulu, hati-hati. Ketika saya sampai di sini, lalu saya edit copy. Oke, kemudian saya aktifkan di sini, lalu saya coba untuk aktifkan di sini di layar ya. Edit paste. Iya. Nah, langsung tempel. Tadi masuk ke dalam maskingnya, hati-hati teman-teman. Jadi kalau ada yang aneh, nggak nongol, teman-teman di cancel dulu, pilih yang lain dulu layarnya, baru di paste. Oke, kemudian teman-teman pindahkan ke atas posisinya seperti itu, karena berurutan letaknya. Nah ini kan di sini warna hitam ya, teman-teman. Untuk menghilangkan warna hitam di sini, teman-teman disarankan menggunakan yang namanya, kita bisa menggunakan screen. Nah modenya screen ya, screen dah gitu ya. Jadi ini udah menyatu nih teman-teman. Jadi screen itu begitu ya, otomatis. Nah ya, otomatis seperti itu. Kalau mau dibesarin letaknya boleh pakai move ya, klik move. Oke, saya klik di sini, saya geser move kemari. Nah kayak di sini agak di tengah deh, misalkan contohnya. Sesuai kebutuhan ya teman-teman. Oke, kalau sudah di enter, selesai. Kayaknya di enter malah hilang matanya. Oke, ini sudah selesai, saya close. Iya, saya discard, tidak perlu. Saya kembali ke file kita ambil lagi berikutnya, yaitu yang ini, untuk yang equalizernya sudah nih, ini saya hidupin ya. Oke, yang berikutnya ini dia. Oke, equalizer berikutnya. Jadi saya mencoba untuk ngambil gambar lagi, file open seperti biasa. Kemudian ambil equalizer, yang equalizer 3 ya, open. Kemudian kita keep aja, biarkan saja. Kemudian saya coba untuk mengecilkan, atau tekan Ctrl Shift J supaya pas di tengah teman-teman ya. Oke, Ctrl A, jangan lupa diedit copy, edit copy, aktifkan layar di lembaran baru kita, lalu ke edit pas, simple, lalu buat layar baru. Nah itu dia. Nah dari sini sama teman-teman, untuk menghilangkan backgroundnya menggunakan yang namanya adalah yaitu screen. Nah begitu teman-teman, tinggal digeser ke bawah gambarnya. Ini kan di atas nih, saya geser ke bawah lawannya, kira-kira di sini ceritanya gitu. Nah ini kan posisi terbalik nih. Oke teman-teman, tinggal kita ke menu select ya. Hati-hati di sini kita putar posisinya teman ya. Di sini ada image, ada transform. Oke, pilihnya adalah ingat bukan layer loh. Di sini ketukar ya. Di image, hati-hati teman-teman, ada layer ya kan. Ini layer, image, layer. Kita kalau layer berarti yang ini. Hati-hati. Kita transform, pilihnya adalah flip
horizontal atau vertikal ya, kebalikannya. Nah, bedanya apa? Kalau image itu semuanya satu lembar kanvas gitu ketuker ya. Karena saya juga ketuker. Nah, beda biasanya pakai Photoshop kemari gitu kan. Nah, ini saya geser ke bawah, kira-kira di sini posisinya. Nah, oke. Sedikit saya kasih masking karena saya ingin menghilangkan. Saya menggunakan white ya. Saya klik ini masking, lalu saya klik add, lalu teman-teman boleh dihapus sebagian bagian-bagian sini aja nih, biar lebih soft aja. Nah, itu dia teman-teman. Oke. Seru ya. Kalau sampai sini teman-teman tinggal duplikat lagi, teman-teman. Duplikat layer yang ada di sini. Tadi kan kalau kita perhatikan kan di atasnya ada satu elemen lagi di atasnya tuh, kayak gitu ya. Gitu gampang, tinggal duplikat dari yang ada aja. Dari sini klik kanan, kita menduplikat layer. Dah. Setelah itu baru layernya dipindah ke atas, teman-teman, menggunakan move. Pindah ke atas kayak gini. Nah, gitu ya. Hati-hati nih. Salah milih karena maskingnya terpilih. Saya pilih gambarnya, saya geser. Nah, itu dia. Salah milih gambar, kebalik. Oke, saya coba ke layer, pilihnya transform, kembalikan lagi ke posisi ya seperti ini katanya. Nah, itu dia. Oke, teman-teman. Kira-kira demikian gambarannya seperti itu. Di sini ada gambar kayak namanya. Ini juga boleh dihilangkan ya untuk yang bagian equalizer yang ini, yang bawah. Oke, hati-hati ya yang ini, yang bawahnya nih. Salah pilih saya. Oke, saya pakai hitam, saya geser, saya hapus. Nah, itu dia teman-teman. Kalau terasa kurang besar equalizernya, kurang mantap nih equalizer ini, kurang penuh gitu kan. Oke, teman-teman bisa diatur di bagian sini, mungkin diperbesar dengan cara scale. Klik aja, diperbesar aja. Oke, nah kayak gini. Boleh, lalu digeser ke atas sedikit. Ya, boleh. Lalu di enter. Nah, kayak gitu. Kalau equalizer kepengen kuat banget, teman-teman boleh duplikat lagi equalizernya. Kalau kepengen kuat. Nah, seperti itu kalau kepengen kuat. Oke ya. Silakan boleh ini saya duplikat, kalau saya tambahin double jadi dia lebih kuat, kalau enggak ya lebih lemah, gitu aja. Simpel ya, satu aja deh, nggak usah banyak-banyak. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang mau supaya kelihatan terang gitu kan, jadi nanti kita harus atur ya posisinya, kira-kira ini posisi seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan equalizer di atas, nah itu di bawah, dari bawah ada, di atas juga ada, kurang lebih seperti itu. Oke, yang berikutnya ngapain? Yang berikutnya adalah si figurnya. Ini figurnya bagaimana? Nah, figur ini teman-teman, kita mencoba cropping secara perlahan, teman-teman ya. Cropping di bagian tertentu ya harus nggak usah detail. Tapi kalau mau detail boleh. Oke. Di fasilitas namanya apa namanya? Yang namanya, kita buka file dulu ya. Gym. Itu kalau misalkan kita mau coba untuk membuat, kita ambil yang DJ Luciano ya, kalau mau pakai itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya pen tool di sini. Nah, pen tool ya, karena kita bisa ngedit secara perlahan, detailnya di bagian aja, di bagian tertentu aja. Oke, ini saya seleksi dulu menggunakan pen tool, teman-teman. Ya, di sini ada namanya pen tool, pet ya, orang bilang pet. Teman-teman dibuat aja. Ini saya coba perbesar, besarin gitu ya. Dari sini nih, teman-teman. Buat aja kasar aja gitu ya. Oke, nah saya buat di sini, saya buat di sini. Kalau teman-teman pengen tahu cara menggunakan pen tool, ada tuh di sesi khusus pen tool ya. Silahkan dibuat cara seperti apa. Nah ini saya buat kasar aja ya. Oke, karena ini poin aja. Nah gitu ya. Oke. Ya, sampai di sini saya buat lagi di sini. Iya, ini juga sama, sampai di sini saya buat lagi di sini, dan seterusnya. Pelan-pelan ya, harus sabar. Oke, seperti itu aja. Nah, kalau mau dibesarin lagi boleh ya, lebih dekat lagi gitu ya. Jadi kita bisa ngedit lebih enak lagi gitu ya, contoh aja ya. Intinya teman-teman nanti pastikan ketika kita membuat poin-poin kayak gini ya, teman-teman harus pintar-pintar untuk menseleksinya ya, teman. Oke ya, sip sampai di sini aja, sampai di sini. Ini gambar pecah ya, jadi memang gambarnya dari sananya begitu. Tidak apa-apa, namanya juga buat latihan. Saya pakai DJ semi boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Ya, oke, ini saya buat acak-acak karena pixelnya juga pecah-pecah, tidak apa-apa. Karena nanti kan figurnya saya buatnya kecil ya, teman-teman, nggak besar. Oke, seperti itu.
sampai sini aja, dan saya kecilkan kembali, titik ya, kembali ke awal, saya tekan Alt, klik, dah selesai. Seperti ini jadinya ceritanya. Lalu teman-teman setelah sampai di sini tinggal coba klik kanan, ya klik kanan, klik kanan lagi. Saya ke pet ya, di sini ada pet namanya. Nah teman-teman boleh klik kanan, atau misalkan di sini klik kanan, atau klik kanan juga boleh. Tapi saya biasanya klik kanan di sini. Saya pilihnya namanya add to selection. Pet to selection, mau kalau add nambah, pet merubah ke seleksi. Tuh, nah seleksinya nggak jadi, nggak saya pakai. Nah saya klikin aja, otomatis seleksinya hilang. Nah teman-teman tinggal mencoba untuk edit copy seperti biasa. Pak, kalau dimasking boleh nggak? Boleh, silakan. Saya copy aja deh, paling gampang ya. Lalu saya klik di sini, lalu teman-teman tinggal aktifkan layarnya. Jangan yang di masking, tapi klik di sini di depannya. Lalu ke edit paste, lalu buat layar baru, gitu teman-teman. Silakan gambarnya dipindah ke mari. Nah, itu dibesarin ya. Pakai shift, pakai kontrol. Nah, kira-kira segini. Nah, itu dia, taruh di sini. Nah, cukup segitu aja. Iya, dah, enter. Kira-kira bagian dah. Nah, sekarang kita lihat dulu. Di sini warnanya agak kebiru-biruan kepada si figurnya. Teman-teman harus mengubah warnanya kebiruan. Jadi nggak seperti ini pucat ya. Oke. Jadi figurnya saya rubah dulu, warnanya atau tokohnya saya rubah dulu. Lalu teman-teman kepilihnya adalah color. Nah, di sini bisa menggunakan color balance boleh, atau menggunakan hue saturation. Silahkan ya. Kalau saran saya sih menggunakan yang color balance. Nah teman-teman di sini kan warnanya agak ke itu ya, ke warna biru-biru, jadi agak sedikit kasih warna biru. Nah gitu, agak kemerahan dikit gitu ya. Nah kayak gitu ya. Teman-teman tinggal dirubah aja. Jadi pastikan suasana si aktor itu mengikuti background kurang lebih gitu ya. Tapi tidak biru banget, kasihan nanti jadi kayak pucat aneh. Jadi enggak. Kalau tadi kan normalnya kan begini. Nah saya rubah kayak seperti. Nah jadi jangan biru-biru amat. Nah kira-kira biru. Nah gitu aja. Oke, nah kayak gini juga boleh, juga boleh kayak gini. Oke, seperti itu ya. Biru dikit aja. Jangan terlalu kelihatan ini banget. Kasihan. Dah, cukup. Jadi aslinya ini saya oke. Seperti jadinya. Oke, warnanya jangan terlalu kuat banget. Kalau warnanya mau kemerah-merahan boleh ya. Oke, saya kembali ke sini. Nah, kalau teman-teman mau kurang Pak warnanya, ya udah naikin lagi warna birunya. Saya dikit warna merah, kamera nah gini. Oke, agak biru Pak dikit. Sudah, sip. Ya, oke. Setelah sampai di sini, teman-teman bisa menggunakan masking lagi di bagian figurnya. Klik lagi, terus kemudian teman-teman tinggal diklik add, pilihnya white. Terus kemudian teman-teman pastikan menggunakan warnanya yang hilang bagian bawahnya kan ngambang nih kesannya. Saya kemarin agak sedikit, nah kayak gitu menyatu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, setelah sampai di sini baru teman-teman melakukan yang namanya yaitu membuat garis. Ini gimana caranya buat garis? Ya, ini cuma tipu daya doang teman-teman, tipu daya kita doang ya. Oke, ini saya coba untuk close, tidak perlu digunakan lagi. Saya kembali kemari. Ini lumayan panjang ya teman-teman. Oke, kemudian saya buat pakai pen tool. Teman-teman bisa bebas ya, tidak harus berbentuk segitiga, mau segi 5 atau segi berapa silakan. Ini sedikit agak dramatis aja, jadi nggak lurus ya. Oke, saya buat miring dari sini. Klik kemari, terus klik kemari. Kira-kira begini. Ya, baru klik kontrol, klik ya. Udah, kurang lebih seperti ini. Teman masih bisa ngedit ya. Mau ditariknya agak kemari, kayak mau agak ke atas dikit gini kayak gitu kan, atau kemari juga boleh. Nah, gitu ya. Jadi itu bebas, tidak harus sama. Kira-kira gitu ya. Kalau sudah. Nah, teman-teman kan buat seleksi kayak gini nih. Nah, kita mencoba untuk menjadikan dia seleksi lagi kayak tadi. Saya pilih pet to selection. Oke, terus kemudian atau pet to stroke juga boleh, nggak apa. Atau misalkan petnya mau di ini saya undo lagi deh, saya undo. Petnya mau dikasih fill boleh, dikasih stroke juga boleh. Tergantung teman-teman. Saat ini kalau mau dikasih stroke boleh, tinggal pilih stroke-nya. Saya kepengen warna putih. Klik stroke-nya putih ya. Nanti di sini kasih tahu berapa nilainya. Oke, saya kasih nilai misalkan 6. Atau 5 atau berapa, dicoba dulu biar ketahuan. Nah ya kurang gede nggak gitu kan. Kalau stroke padnya nggak kelihatan ya susah gitu kan. Ini kan 6 nih, jadi kalau saya matikan nggak kelihatan gitu ya. Oke, ini nggak kelihatan kenapa? Karena saya masih nempel di background teman-teman. Saya undo lagi deh ya, saya hidupkan lagi di padnya area, saya klik pad,
hidupin padnya. Nah itu dia teman-teman. Saya buat layar baru dulu. Saya sudah bikin pad tapi nggak lupa buat layar baru. Saya buat layar baru dulu. Kenapa? Ini buat stroke gitu ya, stroke. Oke. Tip. Nah setelah buat layar baru kita kasih fill stroke-nya, maunya berapa nilainya. Saya ulangi, klik dulu di sini di atas. Oke. Seperti biasa. Saya pilih padnya, saya klik di sini. Ya, oke. Lalu saya stroke kasih 5 misalkan. Saya coba dulu ya. Oke, kira-kira kurang tebal nggak tuh? Gitu ya, teman-teman ya. Kalau memang kurang tebal, matanya dihilangkan dulu. Nah, kayak gitu jadinya. Oke. Tapi kadang-kadang dengan pen tool saya merasa terganggu biasanya gitu ya. Nah, saya biasanya menggunakan selection. Ini saya undo. Saya kepengen menggunakan selection aja. Saya klik kanan, pilih pad to selection. Oke. Terus saya tidak menggunakan pad, jadi padnya tidak dimatikan. Jadi hanya selection doang. Jadi ketahuan stroke-nya sebesar berapa. Itu dia teman-teman. Oke, setelah sampai di sini, terus kemudian memberi warna bagaimana dari sini, dari edit, pilihnya adalah fill, terus stroke selection ya, pilihnya stroke selection. Oke, nanti tinggal diatur 5 poin. Kalau saya kasih 5, saya klik ya, lihat warnanya akan keluar. Oh ternyata kurang tebal ya. Oke, kalau kurang tebal diundo lagi. Saya coba ke select lagi, edit, pilih lagi stroke. Saya kasih kira-kira misalkan 8. Oke, stroke lihat. Kita lihat lagi nih, saya hilangkan ya. Saya Ctrl D, saya Ctrl Shift A. Cukup nggak segitu? Kalau di sini gimana? Tebal ya? Yang punya tebal ya? Nah, ini kurang tebal ya. Oke. Jadi kalau mau ditebelin lagi, tinggal ditebelin aja teman-teman. Dia tinggal diatur gitu kan. Jadi saya undo lagi, saya edit stroke 10 misalkan. Nah, tinggal atur aja. 12 gede sekalian. Nah, masih kurang gede nih teman. Oh ya, saya tekan Ctrl siapa? Masih kurang ya. Oke, saya undo lagi. Oke, 20 deh. Nah, gitu ya. Pokoknya diatur kira-kira sesuai dengan kebutuhan. Saya maunya berapa? Ya, width-nya. Nah, udah lumayan besar ya. Oke. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman, teman-teman mencoba untuk ini kan ada 2 nih kalau kita perhatikan. Ada aglow-nya dan sebagainya ya. Jadi saya mencoba untuk membuat satu seleksi lagi. Ini saya coba buat layar baru ya. Saya buat layar baru untuk glow-nya, stroke glow-nya. Ditipu daya nih ya, glow. Oke, kalau udah oke, lalu teman-teman tinggal kita ke select. Pilihnya adalah saya kepengen membuat yang grow ya. Grow itu biar nyebar keluar gitu ya. Oke, saya kasih grow-nya kira-kira 5. Oke aja dulu. Teman-teman bisa lihat keluar ya. Grow-nya keluar. Tidak agak keluar jatuhnya. Oke, kalau itu grow jatuhnya kayak keluar teman-teman. Kalau saya deketin kayak gini jadi. Nah, garisnya pindah keluar. Ya, garisnya pindah keluar ya. Oke, ini saya geser kemari deh. Sorry, maaf. Saya geser kemari. Nah, misalkan jangan segini ya. Saya kepengen ada sedikit seleksi lagi. Saya kalau udah sampai sini, teman-teman tinggal coba untuk di Ctrl Shift aja. Oke. Nah, kalau misalkan kalau diundo deh, diundo dulu ya, diundo dulu. Nah, jadi kan sudah mendapatkan stroke ya, seperti ini stroke-nya. Nah, itu ya. Nah, saya buat layar baru. Seperti biasa, glow. Oke, saya ulangi lagi. Nah, teman-teman tinggal pilih yang namanya select. Kita bisa menggunakan border. Jadi si stroke-nya dijadikan border. Berapa bordernya? 5. Oke. Nah, kayak gitu nggak glow tuh. Jadi buatnya kayak gitu, border. Jadi dibuat kayak border ya, teman-teman. Oke, kalau mau. Ya, jadi agak melebar. Nah, ini kan jatuhnya dari tengah nih. Kalau saya zoom. Nah, biasanya saya kalau membuat glow kayak ini ya supaya agak seimbang kanan kirinya, saya ngambil dari stroke-nya. Caranya bagaimana? Ini saya tekan Ctrl Shift A dulu. Lalu teman-teman klik di sini stroke-nya. Saya tekan Alt. Saya ulangi ya. Untuk mengambil seleksi si stroke-nya, saya tekan Alt, klik di sini. Di tulisannya. Klik. Nanti dia akan mengambil seleksinya tuh. Langsung benar-benar besar si stroke-nya. Lalu ngambilnya di sini ya. Jangan lupa ya, saya ulangi lagi. Saya Ctrl Shift A, pelan-pelan perhatikan. Saya tekan Alt, klik di stroke-nya. Di gambar stroke-nya di layarnya. Klik. Nah, dia akan mengambil area seleksi menggunakan Alt. Lalu pilih stroke glow. Teman-teman, saya kepengen dilebarin nih bagian untuk si warnanya ya. Saya lebarin, saya select, pilihnya adalah misalkan grow agak lebar lagi. Saya kepengen agak 5. Nah, makin lebar kayak gitu teman-teman ya.
Jadi kalau mau kalau mau lebih lebar lagi, kurang lebih seperti itu. Oke, misalkan kurang Pak, ya udah undo lagi, select grow, saya kasih misalkan 10. Nah, lebar sudah jadi ya teman-teman. Nah, setelah sampai di sini teman-teman, saya coba kembalikan lagi ke Ctrl Shift Z seperti biasa. Lalu teman-teman mencoba memberi warna gradien. Nah, warna gradien itu ada di sini. Jadi kalau kita tuang warna gradien, nah ini kan ada pilihan warna nih. Pilih yang gradien. Nah, di gradien teman-teman tinggal milih nih, maunya tipenya apa. Nah, bebas ya teman-teman. Tidak harus dengan sama kayak saya gini, enggak, bebas. Sesuai selera. Terkadang kan orang kalau bisa sih warnanya mendekati suasana ya. Kayak pelangi kayak gini ya, kita pilih aja ke bawah pelan-pelan. Misalkan ini contoh nih, ya ini. Tinggal teman-teman ditarik aja ke bawah. Seperti ini. Nah, kayak gitu ya, ditarik. Oke, kayak gitu ditarik aja sih. Kira-kira warnanya seperti apa, tinggal diatur sesuai kebutuhan. Oh, misalkan kayak gini atau begini gitu ya. Sesuai kebutuhan ya, tinggal diatur kira-kira maunya bagaimana. Misal kayak gini contoh. Oke, kalau sudah di enter. Dah. Kok warnanya begitu, Pak? Iya, ini sementara waktu begini, saya tekan Ctrl Shift H ya. Oke. Warnanya memang di ban, jadi kalau saya pindah ke bawah dia nanti jadi kayak gitu. Oke. Nah, supaya warnanya ngeglow, teman-teman harus menggunakan blur. Ke filter, pilihnya blur, namanya Gaussian blur. Nah, teman-teman tinggal diatur deh tuh blurnya seberapa besar. Tinggal diatur. Nah, kayak gitu. Nah, itu dia teman. Jadi sebenarnya cuma akal-akalan aja kita membuatnya seperti apa. Ini saya besarin ya biar kelihatannya. Oke, sebentar. Saya klik dulu di sini. Saya coba besarin. Supaya teman-teman seperti garisnya itu agak ngeglow, teman-teman harus klik di bagian star glow-nya, stroke glow-nya, pilih di filter, pilihnya blur, Gaussian blur. Ini dia akal-akalin. Tarik. Nah, sesuai kebutuhan ya teman-teman ya, tinggal diatur kira-kira kegedean, kecilan. Kayak gitu aja, tinggal diatur. Kalau kegedean jelek. Dah, misalkan kayak gini dah selesai. Kalau sudah, teman-teman gabung antara si stroke-nya sama si stroke glow-nya ya. Saya tekan, saya aktifkan yang atas, terus lalu klik di sini. Tik, otomatis dia sudah gabung, teman. Nah ya, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya seolah-olah masuk ke dalam. Nah itu dia, kayak ngelewatin gitu ya, kayak ngelewatin depannya gitu ya. Oke, teman-teman, saya coba klik di bagian kepala, saya tekan Alt, bagian di gambar figur ya, bukan di masking. Tekan Alt. Klik di bagian figurnya, klik. Nah, itu dia. Setelah sampai di sini, teman-teman klik di bagian star glow-nya, terus select-nya dipindah. Ini kan select-nya di bagian dalam nih, ya. Saya sudah mendapatkan karakternya. Saya ulangi. Untuk mendapatkan seleksi karakternya, teman-teman tekan Alt, klik di sini. Dah, oke. Ini kan karakternya nih. Kalau saya klik di bagian atas, lalu saya masking, nanti kepotongnya berbeda. Kayak saya klik, misalkan selection ya, add. Nah, begitu jadinya aneh, saya nggak mau ya. Oke. Nah, saya kepengen seleksinya itu pindah keluar, gitu ya. Jadi teman-teman harus ke menu select, pilihnya invert. Nah, seleksinya udah pindah keluar saat ini ya, teman. Tuh, tahu dari mana kalau pindah sudah keluar? Di sini. Ini ada indikatornya kayak ada titik-titik. Ya, kalau sudah ada titik keluar, berarti dia seleksinya udah pindah keluar. Tapi kalau select invert, normalnya awalnya seperti ini. Keluarnya nggak ada. Ketika ke select invert, dia akan pindah keluar seleksinya. Baru teman-teman klik masking, klik di sini. Tik, pilihnya selection, add. Kenapa pilih selection? Ya itu yang area seleksi yang saya ambil, maksudnya gitu. Lalu saya tekan add. Nah, jadi udah pindah tuh. Jadi kayak gitu, kayak tembus. Oke, bisa ya. Lalu saya tekan Ctrl Shift A. Selesai teman-teman sampai di sini. Nah, berikutnya tinggal menambahkan tulisan. Tulisan itu kan macam-macam nih informasinya. Ada ini, ada ini. Tuh teman-teman terserah deh maunya bagaimana ya. Oke, ikutin saja kayak gini boleh, silahkan. Teman-teman tinggal buat layer baru di bagian layar atas nih. Saya klik huruf A, lalu tinggal diketik di sini. Oke, saya menggunakan fontnya adalah Agency FB Bold Condition. Ya, itu ketika saya install sudah ada teman-teman ya. Oke, saya kasih font sekitar 150 fontnya, ukurannya. Atau teman-teman tinggal diklik aja dulu, baru ntar dibesarin boleh, silahkan. Misalkan DJ Luciano gitu ya. Oke, kalau mau dibesarin tinggal diblok dulu, lalu dikasih angka, maunya 200 ya sudah, ketik 200, enter, besar. Kalau sudah, teman-teman tinggal diklik panah ini, move, tinggal digeser kemari, maaf. Saya digeser bagian si
figurnya. Salah pilih tuh teman. Bentar ya. Saya geser dulu. Iya, pelan-pelan taruh di sini boleh. Agak kemari juga boleh. Teman-teman silahkan tinggal duplikat lagi kalau mau duplikat layer gitu ya. Lalu digeser ke bawah, seperti biasa. Tinggal dikasih nama bebas ya. Kalau mau rata kayak gini juga boleh. Ini lebih kecil ya, JCC centernya dan 2022. Tinggal ditambahkan silahkan. Tinggal klik 2 kali di layarnya. Tinggal ketik JCC center misalkan gitu ya. Atau di mana kayak terserah kalian. Nah, gitu ya. Lalu biasanya dia nilainya lebih setengahnya ya, atau misalkan 100 gitu ya. Oke. Terus saya geser lagi seperti biasa, tempel taruh di bawah. Maaf. Saya salah pilih fontnya, hati-hati. Saya geser di sini, biarkan saja. Lalu saya duplikat lagi seperti biasa. Lalu saya geser ke bawah seperti ini. Oke. Nah, ini biasanya yang di bawahnya tuh nilainya sekitar 140 ya. Saya ketik 2022 ceritanya gitu ya. Ketiknya 150. Diblok dulu hurufnya. 150. Oke ya. Atau 180, terus terserah kalian. Dah. Selesai teman-teman ya. Sampai di sini udah maaf. Kita menseleksi menggeser hurufnya, hati-hati, dekatkan ke hurufnya sampai nanti kursornya sudah berubah seperti ini. Dah. Selanjutnya teman-teman tinggal menambahkan setiap huruf yang ada di sini menggunakan filter namanya blur, black and shadow, pilihnya drop shadow ya. Tinggal diatur kira-kira nilai berapa, opacity tinggal dinaikkan saja kalau mau sesuai kebutuhan. Oke, saya kasih misalkan di sini adalah saya kasih 1. Iya. Saya blok 2 klik 2 kali, 1 aja, enter. Nah, cukup selesai. Lakukan dengan cara sama yang ini. Filter, repeat, drop shadow. Oke, itu. Ternyata di setting lagi, klik lagi di sini sama filter, repeat ya. Oke, seperti itu ya. Tinggal diatur aja sesuai kebutuhan. Selesai teman-teman. Itulah bagaimana cara membuat poster di gym. Saya harap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Share video ini ke orang lain supaya materi bermanfaat dan berguna. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai software gym. Sekian, terima kasih.